Halo Sobat Sawit dimanapun Anda berada. Jadi sudah sangat lama saya tidak membuat video lagi. Jadi ini saya ingin mengaktifkan kembali atau ingin menyampaikan kembali terkait budidaya kelapa sawit, kemudian terkait pemupukan, dan terkait tentang peningkatan produksi. Jadi untuk video ini, video pertama kalau menurut saya di jilid yang baru ini, saya ingin mengulas tentang permasalahan budidaya kelapa sawit di tanah gambut. Jadi tanah gambut itu sendiri seperti yang telah kita ketahui adalah tanah ataupun material, ya bisa kita katakan juga belum tanah sebenarnya, material yang berasal dari sisa makhluk hidup berupa tumbuhan yang tidak melapuk sempurna karena kondisi yang senantiasa tergenang ataupun banyak airnya, sehingga bahan organik tersebut sangat membutuhkan waktu yang lama untuk melapuk, membentuk mineral-mineral ataupun membentuk material penyusun tanah itu sendiri. Nah, disebabkan oleh tanah gambut yang belum melapuk sempurna, tentunya ada beberapa permasalahan yang menjadi penghambat produktivitas tanaman kelapa sawit serta menurunkan efektivitas pemupukan. Seperti halnya mengenai pH tanah gambut itu sendiri, kita ketahui sangat masam, sehingga pH yang masam ini akan berdampak kepada kecilnya efektivitas penyerapan unsur hara dari pupuk yang kita berikan. Perlu diketahui juga bahwa penyebab dari asamnya pH tanah gambut bukan seperti tanah mineral, itu berbeda. Kalau di tanah gambut yang menyebabkan pH-nya itu asam adalah berasal dari zat ataupun senyawa ataupun bahan yang berasal dari bahan organik itu sendiri, yaitu asam organik. Nah, asam organik ini berbeda halnya dengan ion H+ ataupun Al yang ada di tanah mineral. Jadi kalau di tanah mineral yang membuat pH itu asam adalah unsur ataupun ion H+, ya, jumlah ion H+ yang terlarut di dalam koloid tanah ataupun adanya kation-kation seperti aluminium ataupun Fe. Kalau di gambut adalah asam organik, sehingga beda senyawa ataupun beda zat yang menyebabkan pH itu asam, sehingga treatmentnya pun berbeda untuk tanah gambut. Kemudian selain pH, di tanah gambut juga memiliki porositas yang tinggi, sehingga kalau gambut itu sudah kering pasti akan berpotensi terhadap terjadinya kebakaran dan berpotensi terhadap hilangnya unsur hara yang kita berikan dari proses pemupukan. Ditambah lagi, porositas yang tinggi juga menyebabkan akar tanaman sulit untuk menyerap unsur hara. Nah, kemudian gambut itu sendiri juga sangat banyak sekali hama dan penyakit tanamannya, teman-teman. Seperti adanya serangan ganoderma, kemudian oriktes, kemudian ada rayap. Jadi banyak sekali yang menyebabkan ataupun agen-agen yang menyebabkan tanah gambut ini menjadi sulit untuk menjadi media pertumbuhan yang baik bagi tanaman kelapa sawit. Kemudian di gambut juga terjadi ancaman masalah defisit air. Jadi kalau misalkan water management kita tidak bagus, maka gambut ini berpotensi terjadinya penurunan kualitas gambut itu sendiri. Karena kalau dia sudah banjir, tentu akan berdampak kepada perkembangan akar tanaman kelapa sawit yang sulit untuk bernapas, untuk mendapatkan oksigen dari dalam tanah. Kemudian kalau dia pun kering, nah ini berbahaya sekali, terutama bagi pemupukan dan berpotensi untuk terjadinya kebakaran lahan gambut. Nah, mungkin itu saja teman-teman terkait permasalahan di lahan gambut. Sebenarnya ada banyak lagi, ya. Misalkan masalah sarana dan prasarana, misalkan jalan, ya. Tentu perawatan jalan di tanah gambut itu membutuhkan effort ataupun usaha yang lebih besar daripada tanah mineral. Nah, kemudian gambut itu sendiri punya tingkat subsiden ataupun penurunan gambut. Jadi lama-kelamaan gambut itu akan kempes. Ya, seiring gambut itu menjadi matang, lama-kelamaan dia akan turun ini lapisan gambutnya.
Nah, itu saja teman-teman sedikit informasi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan informasi yang sedikit ini bisa menambah wawasan teman-teman, dan kalau misalkan ada yang masih kurang jelas, silahkan ditanya di komentar. Terima kasih, tetap semangat untuk merawat tanaman kelapa sawit kita dan sehat selalu.